Selamat datang kembali di Warung Bude Yanti Cabang Ulu Hati. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan bersama dengan Xiao Yueli. Lalu setelah beberapa saat pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah tempat dan Xiao Yan melihat sebuah istana yang megah. Begitu sampai pada saat ini keduanya tanpa banyak basa-basi segera melompat dari bahtera. Xiao Yueli juga kembali menyimpan bahtera miliknya dan berkata bahwa mereka sudah sampai. Xiao Yan menatap ke sekeliling dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak menyangka tempat ini tidak sesuai namanya. Xiao Yan bisa melihat adanya istana yang megah dengan tempat yang berada di sekeliling yang benar-benar sangat terlihat asri. Xiao Yan berpikir jika dari namanya tempat ini merupakan tempat yang sangat seram. Namun pada saat ini semuanya benar-benar di luar dugaan Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini berkata bahwa ini adalah tempat lahir dari Wang Kai. Oleh karena itu Wang Kai mengetahui tempat ini dan mereka pada saat ini hanya perlu mengikuti Wang Kai. Tetapi meskipun begitu mereka semua harus berhati-hati karena banyak binatang void yang ganas. Xiao Yan pun mengangguk mendengar penjelasan dari Xiao Yueli hingga pada akhirnya Wang Kai pada saat ini segera memimpin perjalanan. Mereka pada akhirnya bergegas menuju ke pusat yang mereka tuju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah-tengah perjalanan mereka juga bertemu dengan beberapa binatang void tetapi mereka semua berhasil menghadapinya. Setelah cukup lama dan berhadapan dengan banyak binatang void pada akhirnya Wang Kai bertemu dengan komplotannya. Di kehidupan sebelumnya Wang Kai merupakan anggota dari anjing pemburu di tempat ini, namun setelah reinkarnasinya Wang Kai berubah menjadi anjing neraka yang berada di dunia bawah. Pada saat ini Xiao Yan juga memanfaatkan waktu untuk menanyakan informasi mengenai Long Yi. Pada akhirnya mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pemimpin dari anjing pemburu. Setelah cukup lama melakukan perjalanan pada saat ini kelompok Xiao Yan segera bertemu dengan monster kera kehampaan. Kekuatan dari monster kera ini juga benar-benar sangat kuat. Xiao Yueli pun memerintahkan Xiao Yan untuk berhati-hati sementara Xiao Yueli dan Wang Kai akan berhadapan dengannya. Xiao Yueli pada akhirnya bergegas menuju ke arah monster kera void. Namun begitu Xiao Yueli hendak melesatkan serangan tiba-tiba ruang pada saat ini terdistorsi. Xiao Yueli juga merasakan adanya sesuatu yang aneh dan pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan. Namun lingkungan di sekitar pada saat ini benar-benar terasa sangat gelap dan Xiao Yueli tidak bisa melihat Xiao Yan. Xiao Yueli pada akhirnya berteriak memanggil nama Xiao Yan tetapi tidak ada jawaban. Sementara itu tanpa sepengetahuan dari Xiao Yueli dan Wang Kai pada saat ini sosok Xiao Yan telah tiba di sebuah aula. Xiao Yan juga secara alami tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan hanya mengalami kegelapan total sebelum akhirnya Xiao Yan sampai di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling aula dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara wanita pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa bau yang mulia pada saat ini benar-benar sedikit berbeda. Ketika menoleh menatap ke arah sumber suara dan melihat sesosok wanita berpakaian ketat, Xiao Yan mengerutkan kening dan pada saat ini Xiao Yan bertanya-tanya siapakah sosok tersebut. Di tengah-tengah pemikirannya Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sosok yang baru saja disebutkan oleh wanita tersebut adalah sosok yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bukanlah yang mulia dan dirinya hanya merupakan reinkarnasinya. Mendengar hal tersebut wanita itu pun seketika tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa selama baunya masih ada yang mulia akan tetap menjadi yang mulia. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah sosok wanita tersebut dan mulai berbicara dengan sedikit malu. Xiao Yan berkata bahwa setelah reinkarnasinya Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang hidupnya sebelumnya. Oleh karena itu dirinya tidak memiliki ingatan tentang sosok wanita tersebut dan dirinya ingin tahu siapakah wanita tersebut. Wanita itu pun masih tersenyum dan berkata bahwa dirinya bernama Zixia.
Nama ini diberikan kepadanya oleh Yang Mulia dan sekarang dirinya adalah ratu dari reruntuhan Void ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah dengan begitu berarti reruntuhan Void ini berada di bawah kendalinya. Ratu Void pun seketika mengangguk sedikit dan ekspresi bahagia pada saat ini segera terpancar di wajah Xiao Yan. Sekarang situasi dari Long Yi benar-benar sangat mendesak dan Xiao Yan tidak ingin membuang banyak waktu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata sepertinya Ratu Void benar-benar bisa membantu Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, tahukah Ratu Void bahwa ada seseorang di sini yang memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, Ratu Void pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan berat. Setelah itu sosoknya bertanya apakah sosok tersebut adalah teman dari Yang Mulia. Xiao Yan pun mengangguk sementara pada saat ini Ratu Void menghela nafas. Sosoknya berkata bahwa Zhu Jiuyin dan makhluk Void di sini tidak berhubungan dengan baik. Oleh karena itu mereka telah mengejarnya tetapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Sosok tersebut memasuki apa yang seharusnya menjadi tempat dari mayat leluhurnya. Namun meskipun itu adalah mayat dari leluhurnya terdapat roh jahat di dalamnya dan kekuatannya sangat kuat, bahkan mereka tidak berani melakukan pelanggaran dengan masuk ke tempat tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus menyelamatkan Long Yi terlebih lagi tempat tersebut juga benar-benar sangat berbahaya. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya bisakah Ratu Void mengantar Xiao Yan ke sana? Ratu Void pun tertegun sejenak sebelum akhirnya sosoknya segera mengangguk. Dirinya lanjut berkata tetapi sangat berbahaya bagi Yang Mulia untuk membobol masuk ke sana. Selain itu sosok yang dimaksud oleh Yang Mulia adalah Zhu Jiuyin dan mayat yang ada di situ juga adalah mayat dari leluhurnya. Dengan begitu mungkin dirinya akan baik-baik saja dan mereka hanya bisa menunggu tanpa menerobos masuk. Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan berkata bahwa Xiao Yan tahu batasannya sendiri, bahwa Xiao Yan melihatnya terlebih dahulu karena itu adalah kerabat Xiao Yan. Pada akhirnya Ratu Void pun mengangguk setuju dan dengan lambaian tangannya sosok Xiao Yan dengan Ratu Void pada saat ini segera melesat pergi. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan telah berada di kehampaan dan Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling. Banyak makhluk kehampaan yang pada saat ini berterbangan di segala arah. Selain itu yang mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah sosok tengkorak kepala naga yang sangat besar di bawah. Ukuran dari kepala naga ini benar-benar sangat besar. Xiao Yan sebelumnya telah melihat Long Yi berubah menjadi wujud aslinya dan ukuran Long Yi pada saat itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ini. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini meskipun tidak bisa merasakan ada origin Qi di mayat tersebut, Xiao Yan bisa merasakan tekanan yang kuat yang terpancar darinya. Ada juga mayat di sekitarnya dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Apa yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan benar-benar hanya seonggok tengkorak dari kepala naga. Bahkan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa membayangkan seberapa besar tubuh dari sosok mayat naga tersebut. Xiao Yan berpikir pantas saja Zhu Jiuyin ini hanya bisa diwariskan dari satu garis keturunan. Jika ras Zhu Jiuyin ini ada di dunia ini sepertinya mungkin bagi mereka akan cukup untuk menguasai seluruh 3000 alam. Selain dari tubuhnya yang besar sosoknya juga memiliki kekuatan yang kuat. Jika ada banyak Zhu Jiuyin di dalam 3000 alam ini dapat dipastikan mereka akan menjadi penguasa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ratu Void segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Yang Mulia yakin ingin masuk ke sini. Xiao Yan pun sedikit terdiam dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan berharap bisa merasakan aura dari Long Yi tetapi setelah berusaha untuk mencari, Xiao Yan menyadari bahwa deteksi dari kekuatan ritual Xiao Yan di kehampaan ini benar-benar terbatas. Roh jahat yang kuat yang berada di sekitar juga benar-benar mempengaruhi penilaian dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mendapatkan hasil setelah lama pencarian. Pada akhirnya dengan sedikit keraguan Xiao Yan bertanya kepada Ratu Void apakah Ratu Void yakin Long Yi masuk ke sini.
Menanggapi hal tersebut, Ratu Void pun menganggukkan kepalanya dan mulai kembali menjelaskan. Sosoknya berkata, tentu saja sosok yang dimaksud oleh Yang Mulia masuk ke tempat itu, tetapi jika Yang Mulia masuk ke sini dirinya tidak tahu apakah Yang Mulia akan bisa hidup atau mati. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah tengkorak naga yang memiliki mulut ternganga. Tiba-tiba kilatan tekad muncul di mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan ingin masuk. Mendengar hal tersebut, Ratu Void pada saat ini buru-buru membujuk Xiao Yan. Sosoknya berkata agar Yang Mulia pada saat ini jangan konyol, jangankan dengan kekuatan Dogat, bahkan meskipun Yang Mulia adalah makhluk abadi, Yang Mulia harus berpikir berkali-kali sebelum memutuskan untuk masuk ke sana. Ini adalah Zhu Jiuyin yang merupakan eksistensi yang melampaui segalanya. Itu bukanlah naga biasa atau bahkan ular. Terlebih lagi konon katanya setelah kejatuhannya mayat ini benar-benar sangatlah misterius. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void, Xiao Yan pada saat ini sedikit kembali merenung. Xiao Yan berpikir jika Long Yi benar-benar dalam masalah sekarang maka Xiao Yan tidak mungkin membiarkannya. Sementara itu di sisi lain Ratu Void pada saat ini kembali menjelaskan bahwa dirinya juga mendengar bahwa tubuh Zhu Jiuyin ini dapat terhubung ke dunia yang tidak diketahui. Menurut legenda ada dunia baru di luar 3000 alam, tetapi itu hanyalah legenda dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin penasaran. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar ingin memeriksanya. Xiao Yan pun bersiap untuk pergi dan bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak melangkah, suara Zhan Lao yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba menghentikan Xiao Yan. Zhan Lao lanjut menjelaskan bahwa kematian Zhu Jiuyin di sini bukanlah bunuh diri melainkan pembunuhan. Dirinya menggunakan tubuhnya untuk memblokir keberadaan yang sangat kuat. Terlebih lagi menurut Zhan Lao, Long Yi juga tidak ada di dalam. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini harus lebih memperhatikan Ratu Void ini. Zhan Lao pada saat ini merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ratu Void. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiao Yan pada saat ini juga terkejut. Tetapi Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi keterkejutannya dan masih tetap tenang. Xiao Yan pun berhenti melangkah dan pada saat ini segera kembali berbicara kepada Ratu Void. Xiao Yan berkata jika dipikir-pikir dengan baik-baik sepertinya semua ini memang benar-benar sangat beresiko. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiao Yan melupakan tujuannya untuk masuk ke sana. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk tidak melakukan tindakannya membuat ekspresi dari Ratu Void seketika sedikit berubah. Namun Ratu Void pada saat ini masih mencegah Xiao Yan dengan berkata yang terbaik adalah mereka harus berhati-hati. Selain itu dibandingkan dengan nyawa dari teman Yang Mulia lebih baik Yang Mulia tidak mengambil resiko. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan apa yang telah terjadi terhadap Xiao Yan. Pada saat sebelumnya semua kejadian yang dialami Xiao Yan ini memang agak aneh. Xiao Yan terpisah dari Xiao Yueli dan hal tersebut tidak bisa dijelaskan. Kejadian ini benar-benar sangat tiba-tiba dan seperti ada seseorang yang sengaja mengendalikannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir, Ratu Void masih tersenyum dan kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dengan polos dirinya berkata sebaiknya Yang Mulia pada saat ini kembali bersama dengan Ratu Void. Selalu ada gejolak dalam kehampaan dan tidak aman bagi Yang Mulia untuk tinggal di sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata agar pada saat ini Ratu Void jangan khawatir. Selain itu jika ada yang harus diurus oleh Ratu Void maka dirinya bisa pergi dan jangan mengkhawatirkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini ingin pergi berkeliling sendirian dan Ratu Void bisa meninggalkannya. Mendengar bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin pergi sendirian mata dari Ratu Void menjadi semakin jelek. Ratu Void sepertinya tidak ingin membiarkan Xiao Yan pergi dan pada saat ini segera kembali berbicara. Ratu Void menjelaskan bahwa kekuatan Yang Mulia belum pulih sepenuhnya. Dengan begitu akan sangat berbahaya jika dirinya berada di reruntuhan kehampaan. Terlebih lagi jika bahaya terjadi mungkin Ratu Void tidak akan dapat menyelamatkan Yang Mulia tepat waktu.
Setelah selesai berbicara, Ratu Void pun segera menepuk tangan lembutnya ke bahu Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasakan jiwanya jatuh dalam tekanan. Xiao Yan merasakan penindasan yang sangat kuat yang seketika bisa menghancurkan jiwa Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun seketika berubah menjadi merah dan Xiao Yan hanya bisa menggertakkan gigi dan perlahan menoleh ke arah Ratu Void. Xiao Yan menatap ke arah Ratu Void yang memancarkan senyum dan pada saat ini Xiao Yan merasakan sesuatu yang buruk berlama-lama di hatinya. Namun tidak lama setelah itu tekanan pada akhirnya menghilang dalam sekejap. Xiao Yan berpikir sepertinya Ratu Void pada saat sebelumnya hanya memperingatkan Xiao Yan. Dirinya hanya ingin memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Yan dengan tekanan kapan saja. Mata Xiao Yan pun menjadi gelap dan Xiao Yan pada akhirnya perlahan berkata kepada Ratu Void. Xiao Yan berkata sepertinya hubungan di antara Ratu Void dan Xiao Yan di kehidupan terakhir bukanlah hubungan teman. Ratu Void pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Yang Mulia sepertinya sedang bercanda. Dalam kehidupan terakhir dirinya telah terjebak selama ribuan tahun, oleh karena itu di dalam kehidupan ini dirinya harus membiarkan Yang Mulia menemaninya. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ratu Void, Xiao Yan pada akhirnya menyadari sesuatu. Xiao Yan pun lanjut berkata sepertinya teman Xiao Yan juga telah dipenjara oleh Ratu Void. Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menemani Ratu Void sesuka hatinya. Mendengar nada bicara Xiao Yan pada saat ini Ratu Void pada akhirnya segera tertawa. Ratu Void pun segera lanjut berkata bahwa dirinya tidak menyangka Xiao Yan akan melihatnya dengan begitu cepat. Awalnya dirinya ingin bermain-main terlebih dahulu dengan Yang Mulia. Namun dirinya tidak menyangka Yang Mulia akan mengetahui niat sesungguhnya dari Ratu Void. Mendengar penjelasan dari Ratu Void, Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah dirinya berpikir dirinya akan bisa menjebak Xiao Yan. Ratu Void pun kembali tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Yang Mulia telah terjebak pada saat ini. Ini bukanlah runtuhan kehampaan melainkan perut Ratu Void. Tetapi Yang Mulia jangan khawatir karena dirinya akan memakan Yang Mulia ketika dirinya bosan bermain-main dengan Yang Mulia. Selain itu sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi karena Ratu Void akan membawa Yang Mulia menemui temannya Yang Malang. Setelah selesai berbicara Ratu Void pun seketika melambaikan tangannya dan lingkungan seketika berubah menjadi gelap. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao sebelumnya memang benar. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini baru menyadari sesuatu. Tampaknya alasan mengapa kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat sebelumnya terbatas karena dirinya berada di dalam perut Ratu Void. Selain itu Xiao Yan juga merasakan bahwa lingkungan di sekitar benar-benar sangat stabil. Seharusnya jika Xiao Yan berada di kehampaan maka lingkungan di sekitar tidak mungkin sestabil apa yang Xiao Yan rasakan sekarang. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi dan bergumam sepertinya Xiao Yan memang berada di dalam perut Ratu Void. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir pada akhirnya Xiao Yan di sebuah tempat. Apa yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan benar-benar membuat Xiao Yan tertegun. Xiao Yan pada saat ini melihat sosok yang familiar yang diikat oleh dua rantai. Sosok ini adalah Long Yi dengan tangan yang diikat oleh dua rantai. Long Yi terlihat sangat menyedihkan dengan jejak cairan merah di sekujur tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengetahui apakah Long Yi dalam keadaan hidup atau mati. Dengan penuh keterkejutan yang bercampur dengan amarah yang meledak di dalam hatinya Xiao Yan segera menghampiri Long Yi. Xiao Yan segera meneriakkan nama Long Yi. Karena Xiao Yan mengenakan topeng Long Yi pada saat ini tentu saja tidak mengenali Xiao Yan. Selain itu kondisi dari Long Yi juga pada saat ini benar-benar sangat mengenaskan. Tampaknya Long Yi telah terjatuh dalam keadaan setengah sadar dan sosoknya pada saat ini mengangkat kepalanya. Merasakan aura yang familiar Long Yi pada saat ini sedikit tersenyum dan menggumamkan kata ayah. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat sakit hati. Apa yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghancurkan bagian terlemah hatinya.
Dengan tangan gemetar Xiao Yan menatap ke arah Long Yi dan air mata segera jatuh dari sudut mata Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam dengan suara rendah kepada Long Yi bahwa ayah telah berada di sini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Long Yi pada akhirnya mengangkat kembali kepalanya dan sedikit tersenyum. Memperhatikan wajah Xiao Yan, pada akhirnya Long Yi berkata bahwa sosok di hadapannya sangat mirip dengan ayahnya. Melihat senyum di wajah Long Yi yang pada saat ini menyedihkan, Xiao Yan benar-benar merasa jantungnya sangat sakit. Xiao Yan merasa ada banyak tusukan yang pada saat ini menghujam ke jantungnya. Xiao Yan pada akhirnya kembali bergumam agar Long Yi menunggu sebentar karena ayah akan membantu membalas dendam. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun berbalik dan menatap ke arah Ratu Void. Dengan tangan terkepal dan niat membunuh yang kuat, pada saat ini Xiao Yan segera berteriak ke arah Ratu Void. Xiao Yan segera bertanya mengapa Ratu Void menyakiti Long Yi. Ratu Void pun seketika mengerutkan kening merasakan aura yang sangat jahat yang memancar dari tubuh Xiao Yan. Ratu Void pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak bermaksud menyakiti Long Yi. Jika Yang Mulia tidak percaya, maka Yang Mulia bisa menanyakan langsung kepadanya. Ketika dirinya datang ke sini, dirinya benar-benar hampir mati. Justru jika bukan karena Ratu Void, ia pasti sudah lama meninggal. Mendengar hal tersebut, pada saat ini masih lanjut berteriak ke arah Ratu Void. Xiao Yan bertanya jika hal ini tidak dilakukan oleh Ratu Void, siapakah yang menyakiti Long Yi? Tolong bantu Xiao Yan mencari tahu siapa yang melakukannya dan Xiao Yan akan menghabisi mereka semua. Setelah selesai berbicara pada saat ini, sebelum Ratu Void sempat berbicara, Xiao Yan mengangkat tangannya dan sebuah bayangan segera muncul di hadapan Ratu Void. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat mencekik leher dari Ratu Void dengan keras. Namun segera setelah itu ekspresi dari Ratu Void segera berubah. Ratu Void pun menghilang dengan keras dan genggaman tangan Xiao Yan pada saat ini hanya mendapatkan kehampaan. Kali berikutnya Ratu Void muncul, pada saat ini dirinya sudah berada jauh di hadapan Xiao Yan. Ini adalah dalam tubuh Ratu Void dan tentu saja apa yang baru saja dicekik oleh Xiao Yan hanyalah sebuah bayangan. Ratu Void pada akhirnya lanjut berkata agar Yang Mulia pada saat ini jangan marah terlebih dahulu. Semua ini terjadi akibat dari garis keturunan Zhu Jiuyin karena Zhu Jiuyin adalah musuh lama dari makhluk kehampaan. Saat Long Yi memasuki tempat ini, dirinya dikepung oleh makhluk kehampaan yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat Long Yi, pada akhirnya dirinya benar-benar akan dikalahkan menghadapi makhluk kehampaan yang tidak terhitung jumlahnya. Mendengar penjelasan dari Ratu Void, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa menenangkan hatinya. Xiao Yan berpikir jika Ratu Void mengetahui hal tersebut, bukankah Ratu Void bisa menghentikannya? Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar berniat untuk menghabisi Ratu Void. Tanpa banyak penundaan lagi, sosok Xiao Yan pada saat ini kembali berubah melesat menjadi bayangan. Xiao Yan pada saat ini kembali melesat ke arah Ratu Void. Xiao Yan menghantamkan tinjunya ke arah Ratu Void dan pada saat ini bayangan dari Ratu Void kembali terpecah. Merasakan serangan dari Xiao Yan ini, Ratu Void juga sedikit terkejut. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat dan Ratu Void tidak menyangka Xiao Yan akan memiliki energi yang begitu kuat. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini kembali berbalik menuju ke arah tubuh dari Ratu Void. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah tekanan yang kuat segera muncul di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya ungu jatuh dari langit. Xiao Yan seketika bisa merasakan krisis hidup dan mati yang intens yang segera mengejutkan Xiao Yan. Namun pada saat yang bersama, pada saat ini cahaya hitam muncul dari kejauhan. Sebelum cahaya ungu ini benar-benar menekan Xiao Yan lebih jauh, cahaya hitam ini segera berbenturan. Cahaya hitam ini benar-benar menimbulkan ledakan yang sangat kuat. Ketika bersentuhan dengan cahaya ungu, bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan bisa melihat sosok Xiao Yueli dan Wang Kai yang muncul dari langit. Wang Kai pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menghancurkan banyak makhluk kehampaan yang berada di sekitar. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini langsung mendarat di hadapan Xiao Yan dan memerintahkan Xiao Yan untuk mundur.
Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Xiao Yueli segera menatap dengan penuh kekejaman ke arah Ratu Void. Ekspresi Ratu Void juga pada saat ini berubah ketika melihat kemunculan dari Xiao Yueli. Sosoknya segera mengeluarkan bola cahaya ungu di tangannya. Energi yang kuat segera terpancar dan dengan keras pada saat ini segera dihantamkan ke arah Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini juga segera bergegas dengan cahaya hitam yang dilesatkan. Kedua belah pihak pada saat ini saling berbenturan dan mereka berdua pada saat ini saling bertukar kemampuan. Seluruh kehampaan seketika dipenuhi dengan getaran energi yang kuat. Banyak ledakan seketika terjadi dan keduanya pada saat ini bertukar ratusan keterampilan hanya dalam sekejap mata. Melihat pertempuran di antara Xiao Yueli dan Ratu Void pada saat ini Xiao Yan hanya bisa melotot dan jantung Xiao Yan berdebar kencang. Setelah itu Xiao Yan pun segera kembali teringat kepada Long Yi dan mencari keberadaan Long Yi. Xiao Yan pada saat ini menemukan bahwa Long Yi telah terkurung di sebuah penghalang. Xiao Yan pada akhirnya mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Yueli. Xiao Yueli pada akhirnya mengangguk dan di tengah pertempurannya sosoknya berteriak ke arah Ratu Void. Xiao Yueli berkata bahwa dirinya ingin menasihati Ratu Void karena jika dirinya tidak mengeluarkan Long Yi, Xiao Yueli akan mengeluarkannya dengan paksa dengan membunuh Ratu Void. Meskipun membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan Ratu Void tetapi Ratu Void harus yakin Xiao Yueli pada saat ini tidak bercanda dengannya. Setelah selesai berbicara Xiao Yueli pada saat ini segera kembali melakukan serangan. Serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yueli pada saat ini menjadi semakin kuat membuat Ratu Void benar-benar tercengang. Ratu Void pada saat ini benar-benar merasa tekanan hingga pada akhirnya sosoknya segera mulai berbicara kepada Xiao Yueli. Ratu Void berkata jika dirinya memang ingin Ratu Void mengeluarkan Long Yi bukankah dirinya harus memberi Ratu Void kesempatan? Xiao Yueli pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur ke sisi Xiao Yan. Sementara itu Ratu Void pada saat ini segera merubah segel tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut penghalang yang mengekang Long Yi pada saat ini menghilang dan sosok Long Yi terjatuh. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut dan pada saat ini melesat untuk menangkap Long Yi. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena merasa kondisi Long Yi pada saat ini sangat buruk. Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Ratu Void dan Ratu Void secara alami menyadari apa maksud dari tatapan Xiao Yan. Ratu Void pada akhirnya segera berkata jika dirinya mati dengan cara seperti ini maka hal tersebut benar-benar sangat memalukan karena dirinya memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin. Tubuhnya akan dapat dipulihkan dalam sekejap mata selama dirinya menginginkannya, tetapi yang pada saat ini menjadi permasalahan adalah bukan tubuhnya yang hancur melainkan mentalnya yang terkena serangan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika kembali menatap ke arah Long Yi dan memang menemukan ada sesuatu yang salah di mata Long Yi. Meskipun Long Yi pada saat ini dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah Xiao Yan memperhatikan dengan cermat Xiao Yan menemukan bahwa aura di tubuh Long Yi mengandung vitalitas yang kuat. Sepertinya apa yang baru saja dikatakan oleh Ratu Void ini memang sebuah kebenaran. Dapat dikatakan Long Yi pada saat ini mentalnya benar-benar sedang terguncang. Xiao Yan pada akhirnya dengan penuh kesedihan segera memanggil-manggil nama Long Yi. Xiao Yan berkata bahwa ayah sudah berada di sini dan apa yang terjadi kepada Long Yi. Sebaiknya Long Yi pada saat ini memberitahu semuanya kepada ayah. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini tampaknya telah membangkitkan perasaan yang mati di dalam hati Long Yi. Long Yi tampaknya merasakan aura yang sangat familiar. Long Yi di tengah-tengah ketidaksadarannya segera bergumam bahwa Qiu telah hilang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata agar Long Yi jangan khawatir. Mereka tidak bisa kehilangan Qiu dan ayah pasti akan mengembalikannya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini seolah-olah telah membangkitkan sebagian besar jiwa Long Yi. Sosok Long Yi pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan Xiao Yan sedikit merasa senang. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata agar Long Yi jangan khawatir karena Qiu pasti akan ditemukan. Ratu Void ada di sini dan selama Qiu masih berada di reruntuhan kehampaan ini mereka akan dapat dengan mudah menemukan keberadaan dari Qiu.
Mendengar perbincangan di antara keduanya pada saat ini, Ratu Void segera mulai berbicara dengan tenang. Sosoknya berkata bahwa Kiyu-Kiyu yang dimaksud oleh mereka bukan berasal dari alam sini. Dirinya juga telah meninggalkan reruntuhan kehampaan dan tidak lagi berada di tempat ini. Karena dirinya dari awal bukan berasal dari alam ini, maka dirinya hanya bisa kembali ke alam tempatnya berasal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void, mata Long Yi pada saat ini kembali berubah menjadi abu-abu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan sedikit marah segera menanyai apa yang dimaksud oleh Ratu Void. Xiao Yan berteriak agar Ratu Void pada saat ini jangan banyak berbicara omong kosong. Jika tempatnya bukan di sini, lalu di manakah tempat Kiyu-Kiyu berasal? Ratu Void pun menghela nafas dan berkata bahwa 3000 alam ini sangat besar. Tetapi meskipun begitu 3000 alam ini juga dapat dikatakan sangat kecil. Mengapa dikatakan sangat kecil? Karena di luar dari 3000 alam ini masih ada kehidupan yang jauh lebih besar. Selain itu orang-orang yang berada di luar 3000 alam ini juga memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Apakah pada saat ini Yang Mulia tidak mengingat apa yang sebelumnya telah diberitahukan kepada Ratu Void? Di kehidupan sebelumnya Yang Mulia telah memberitahu Ratu Void mengenai eksistensi yang berada di luar 3000 alam. Yang Mulia menjelaskan ada kehidupan di luar sana yang mungkin lebih kuat. Tidak ada yang tahu terkecuali Yang Mulia, dan Yang Mulia telah bertarung melawan mereka di kehidupan terakhir. Pada saat itu Yang Mulia sangat kuat dan memimpin 3000 alam dan tidak pernah terkalahkan. Tetapi pada akhirnya Yang Mulia menyerah dan dirinya juga tidak tahu alasan dari Yang Mulia. Namun mungkin Yang Mulia tidak tahu setelah kejatuhan dari Yang Mulia, invasi dari luar tidak pernah berhenti. Dengan begitu sumber daya di 3000 alam ini akan terus-menerus menurun tajam dan bahkan akan segera dihancurkan. Dapat dikatakan singkatnya bahwa 3000 alam ini benar-benar akan berada di ambang kehancuran. Selain itu menurut dari Ratu Void, bau dari Kiyu-Kiyu ini sangat familiar baginya. Dirinya berasal dari dunia lain tetapi dirinya tidak tahu sudah berapa lama dirinya berada di antara 3000 alam. Namun meskipun begitu, jika melihat dari kondisinya sepertinya makhluk tersebut telah merenggut banyak energi yang tidak terkira. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void pada saat ini, Xiao Yan hanya bisa tertegun, begitu juga dengan yang lain. Sementara itu Ratu Void pada saat ini lanjut kembali menjelaskan. Ratu Void berkata bahwa untuk 3000 alam ini sosok dari Kiyu-Kiyu yang mereka maksud dapat dikatakan sebagai musuh. Bahkan mungkin keberadaannya akan menjadi musuh yang tidak dapat dikalahkan sama sekali. Sepertinya mereka juga tidak mengetahui hal tersebut dan pada saat ini Ratu Void hanya memberitahukan apa yang dirinya tahu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang. Pernyataan yang baru saja dikatakan oleh Ratu Void tampak tidak bisa diterima oleh Xiao Yan karena terdengar seperti omong kosong. Xiao Yan pun memandang Ratu Void dengan penuh tanda tanya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah di luar 3000 alam ini ada ruang angkasa atau dunia lain. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, Ratu Void pun hendak menjawab tetapi segera dipotong oleh Xiao Yueli. Xiao Yueli pada saat ini segera berkata bahwa dirinya pernah mendengar guru menyebutkan hal ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli yang dapat dianggap sebagai konfirmasi, Xiao Yan pada saat ini kembali terkejut. Dengan kata lain, pada saat ini Xiao Yueli juga setuju dengan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Ratu Void. Mata Xiao Yan pada saat ini segera memancarkan tekad dan Xiao Yan benar-benar merasa tercengang. Xiao Yan telah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menjadi yang terkuat selama perjalanannya. Namun pada saat ini Xiao Yan menyadari tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan berusaha, akan selalu ada eksistensi yang terkuat di dunia luar. Dan contohnya adalah keberadaan Bude Yanti yang telah lama menguasai sejagat raya alam semesta ini.